Jangan kamu sedih atas sikap mereka. Wala taku fi dhaiki mimma yamkurun, dan enggak perlu hatimu itu sumpah dengan makar-makar mereka. Makar itu rencana jahat. Makar itu semacam konspirasi untuk menjatuhkan, menyudutkan, merendahkan kita karena dakwah kita. Apalagi sekarang media sosial ya, orang-orang yang nyinyir kepada dakwah kita, tanggalnya itu kebangetan. Bikin kita sedih, bikin kita sumpah, bikin kita emosi. Ini dirasakan oleh Nabi SAW. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu hatimu itu sumpah, sempit mendengar ocehan mereka. Nabi mengalami, apalagi kita yang mentalnya jauh lebih lemah daripada Nabi SAW. Allah menyatakan wala tahzan alaihim, jangan kamu sedih terhadap sikap mereka. Wala taku fi dhaiki mimma yamkurun, dan kamu tidak perlu merasa sumpah dengan makar-makar mereka. Jadi ayat ini pun melarang kita bersedih atas apa? Atas respon negatif dari orang-orang yang kita dakwahi. Termasuk ketika dalam situasi terintimidasi. Nabi SAW ketika ada turun perintah hijrah, yang terakhir, para sahabat kaum muslimin sudah hijrah duluan. Beliau Abu Bakar, Ali belum. Ketika turun perintah hijrah, siangnya Nabi SAW mengontak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya nanti malam siap. Kontaknya bukan dengan WA tentu saja, tapi ngutus orang. Abu Bakar sudah siap. Nabi SAW menyuruh Ali datang. Disuruhlah Ali itu tidur di tempat tidurnya. Saat itu orang-orang kafir sudah berkonspirasi mau mengepung rumah Nabi SAW, mau dibunuh rame-rame. Karena saat itu orang-orang kafir Quraisy bingung nih menghadapi dakwah Nabi SAW. Dibiarkan tambah berkembang. Terus para sahabatnya hijrah. Di sana nanti dikhawatirkan menyusun kekuatan, mengembangkan pengaruh, nanti balik menyerah. Akhirnya mereka musyawarah. Si iblis datang berupa seorang orang tua tokoh dari Najd. Lalu musyawarah. Banyak usulan begini begitu, tapi salah satu usulan yang diterima adalah kita bunuh Muhammad SAW rame-rame oleh setiap wakil dari setiap kabilah. Kalau keluarga yang menuntut udah patungan saja, bayar diat rame-rame ringan. Dia disepakati, si iblis juga menyepakati dan ikut bersama rombongan pemuda, masing-masing siap dengan pedang. Satu kabilah, satu pemuda terkuat. Mereka mengintip rumah Nabi SAW. Nanti kalau Nabi keluar, diserang rame-rame, dimutilasi. Kata orang Sunda mah, disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacat, diwalang-walang. Itu mutilasi namanya. Catat, akan ada ini keluar dari mulut pesawat. Disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacat, diwalang-walang. Di apa tadi? Dimutilasi. Rencananya demikian. Allah tahu. Nabi SAW diberitahu. Allah menyatakan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru lituthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk
wa yamkuruna wallahu khairul makirin. Ingat ketika orang-orang kafir bikin makar untuk menyergap kamu, membunuh kamu, mengusir kamu, mereka bikin makar, Allah pun bikin makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Atas kuasa Allah Azza wa Jalla, mereka ditidurkan secara lelap, termasuk si iblis, oleh Allah Azza wa Jalla. Pokoknya makhluk nyenyak teringat di bumi alam. Nabi SAW keluar melewati mereka, bukannya bukannya keketayapan. Ini nggak ada terjemahan. Keketayapan itu ibarat kucing mau menerkam tikus. Itu jalannya apa? Pelan-pelan. Itu namanya apa? Keketayapan. Tulis lagi. Jinjin, bukannya begitu, tapi Nabi SAW malah meraup pasir, ditaburkan ke muka mereka, ke pakaian mereka, ke rambut mereka, semuanya. Tidak takut banget. Lalu lewat. Lalu Nabi SAW terus ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Rumah Abu Bakar sudah siap, lalu mereka berangkat untuk hijrah, tapi tidak langsung ke arah Madinah, tapi bertolak belakang dengan arah Madinah, terus ke sebuah bukit namanya Bukit Thur. Di atas itu ada gua Thur juga namanya. Nah, mereka mau sembunyi dulu di sana. Abu Bakar menyuruh Nabi SAW menunggu. Abu Bakar masuk, memastikan kondisi aman. Didapatinya banyak lubang-lubang ular. Ular di padang pasir, ular berbisa, ular derik namanya, ya enggak? Lalu semua lubang ular disumpal sama pakaiannya yang disobek-sobek. Semuanya tersumpal, tertutup kecuali satu. Akhirnya yang satu ini tutup sama kakinya. Lalu dipanggil Nabi SAW, silakan datang. Nah, begitu masuk si gua itu, kalau mau masuk ngegejlik ke bawah. Nah, ngegejlik jatuh, menggejlik ke bawah. Harus turun loncat gitu ya. Lalu dipersilakan Nabi SAW untuk tidur di atas pangkuan Abu Bakar dan tertidur lelap. Satu kaki Abu Bakar menutup lubang ular tadi. Nampaknya ular yang di dalam nggak suka ditutup, bengap merenya. Bengap kan? Apa yang terjadi? Gewok itu kaki Abu Bakar digigit. Sakitnya nggak ketahan. Tapi tidak mau beliau itu membangunkan Nabi yang sedang terlelap. Tidak mau ngerjet gitu. Nah, ngerjet tadi. Kaget, maka kaget. Reaksi dari kaget atau reaksi dari sakit yang nggak ketahan, sampai tipe perekat, tipe bergek. Jadi banyak istilah yang memang hanya pas diungkapkan dengan bahasa Sundanya. Susah terjemahannya. Tidak mau ngerejet, tapi sakitnya nggak ketahan, akhirnya keluar air matanya, netes di muka Nabi SAW. Beliau bangun, Masya muka ya Abu Bakar. Ada apa Abu Bakar? Ini ludir tuh, aku digigit. Dilihat kakinya berdarah dan agak bengkak. Oleh Nabi SAW didoakan, diludahi. Seketika itu hilang sakitnya, hilang bengkaknya, racunnya hilang entah kemana. Nah, ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ruqyah syar'iyah lebih mujarrab, lebih ampuh daripada obat terhebat apapun. Kalau umpamanya zaman sekarang orang dipatok ular berbisa, bagaimana cara penanganannya? Mungkin disuntik serum ya,
anti bisa, tapi langsung sembuh enggak. Semalam pasti menggigil dulu, demam dulu, biru-biru dulu, baru besoknya ada reaksi kan gitu. Ini mah langsung cespleng tok cer. Nah, apa yang terjadi? Beliau dan Abu Bakar diam di sana. Orang kafir kembali ke orang kafir yang sedang melempung Nabi SAW. Mereka bangun. Didapatinya seluruh tubuhnya penuh dengan taburan pasir, termasuk si iblis. Akhirnya mereka fokus lagi. Sedang fokus, lewatlah orang. Sedang apa kalian? Sedang intip Muhammad, mau diseru. Oh, Muhammad sudah lewat, melewati kalian. Belum, kami dari tadi terjaga. Sudah, aku tadi berjumpa di jalan. Ternyata orang ini tadi berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka nggak percaya, akhirnya menyerbu rumah itu. Didapati cuma ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya dihakimi, ditanya mana Muhammad? Sudah keluar, sudah pergi ke mana? Ke Madinah. Langsung mereka itu mengejar dengan kuda, dengan kecepatan maksimal. Tapi sebab yakin pasti masih kekejar, belum begitu lama. Padahal Nabi SAW tidak langsung ke Madinah, tapi ke arah yang berlawanan. Ya. Sejauh mungkin nggak ada tapak-tapaknya azan. Tapaknya bekasnya pun tidak ada. Ini nggak mungkin lewat sini, nggak ada. Akhirnya mereka balik lagi, kemudian dicari di seluruh penjuru Mekah sampai besoknya tidak ketemu. Termasuk ke Bukit Thur. Mereka datang, ada gua di sana, nggak ketemu, lalu mereka pergi lagi. Bukankah Nabi dan Abu Bakar ada di sana? Iya. Bagaimana bisa nggak ketemu? Kalau riwayat yang dulu sering kita dengar, di mulut gua tiba-tiba ada apa? Sarang laba-laba, ada sarang burung dara yang bertelur, sehingga nggak mungkin. Itu hoax. Itu gosip, tidak benar. Bukan begitu kisah. Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum menyatakan mereka itu menemukan gua itu, tapi mereka hanya melihat dari luar ke dalam dan kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada orang. Di mana Nabi dan Abu Bakar? Di bawah. Tadi kan saya sudah katakan kalau mau masuk ke gua apa? Ngegejrik ke bawah, ya harus turun. Mereka tidak melihat ke bawah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi, seandainya mereka melihat ke telapak kaki mereka, niscaya mereka akan menemukan kita. Saat itu Nabi dan Abu Bakar sembunyi dalam keadaan gemetar takut Abu Bakar. Dan oleh Nabi SAW dinasihati, dan nasihatnya itu Allah abadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingat ketika Nabi SAW berkata ke sahabatnya, itu apa? Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, cerita tadi hanya penghantar kepada ayat ini. Nabi menyatakan la tahzan, jangan kamu sedih. Padahal sedang diintimidasi, dicari, mau dibunuh, dalam kondisi nyawanya terancam. Kesedihan yang sedang terjadi terasakan menguasai perasaan Abu Bakar. Oleh Nabi dihibur, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Makanya berkata Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Taymiyah dalam kitab As-Suluk tadi, wa nahallahu wa rasuluhu 'anil hazan.
li'annahu la yajlubu manfa'atan wa la yadfa'u madarrah fala fa'idata fihi wa ma la fa'idata fi la ya'muru Allahu bihi. Allah dan Rasulnya melarang kita sedih, karena kesedihan itu tidak meraih manfaat dan tidak menolak madarat dan tidak ada faedahnya. Maka apa-apa yang tidak ada faedahnya tidak mungkin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, وَلِأَنَّ الْهَزَلَ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِلْقَلْبِ وَأَحَبُّ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْطَانِ أَنْ يَحْزُنَ الْعَبْدُ لِيَقْطَعَهُ مِنْ سَيْرِهِ وَيُوقِفَهُ عَنْ سُلُوكِهِ قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. Kesedihan, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada maslahatnya bagi hati. Dan kesedihan itu hal yang paling dicintai oleh setan. Setan membuat hamba bersedih agar dia itu berhenti langkahnya di dalam kebenaran atau kebaikan atau hal yang manfaat. Karena kesedihan, maka dia nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau beraktivitas. Kerjanya apa? Nangis terus mengurung diri di kamar. Allah menyatakan innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu hanyalah dari syaitan untuk membuat orang-orang yang beriman merasa sedih. Jadi kalau kita umpama bertiga, berempat atau banyakan, jangan berbisik berdua dengan kawan di sebelah kita. Itu membuat yang lain sedih, curiga, suudzon. Ada apa nih bisik-bisik? Kita nggak dilibatkan, dianggap diadab, dianggap orang lain, dianggap kita nggak layak untuk mendengar omongan itu. Sedihlah orang-orang yang beriman. Dan ini target setan. Karena itulah tak heran apabila Nabi SAW pun sering berlindung kepada Allah dari kesedihan dan keresahan. Salah satu doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan juga kesedihan. Walhasil, kesedihan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dilarang bersedih? Apakah bersedih dosa? Lalu kalau kita tertimpa musibah, tidak boleh bersedih, tidak boleh nangis, tidak boleh cemberut. Padahal kita tertimpa musibah. Mungkin orang yang kita cintai mati, anak kita, pasangan kita, orang tua kita. Sedih apa tidak? Sedihlah. Atau kita ditipu orang, masa harus ketawa? Alhamdulillah saya ditipu, masa begitu? Pasti sedih ya. Diejek orang pasti sedih. Dan kesedihan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ketika penyebabnya datang sampai kita nangis. Yang membuat kita nangis siapa? Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam surah An-Najm, Allah menyatakan wa innahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah lah yang membuat manusia itu tertawa atau menangis. Kalau Allah ingin seseorang tertawa, Allah kasih penyebabnya. Dikasih kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, tertawa dia. Kalau Allah menginginkan seseorang itu nangis, Allah kasih juga sebabnya. Dikasih musibah, dikasih penderitaan, dikasih kanyeri, kaperi, dan yang sejenisnya, lalu dia menangis. Jadi yang bikin kita sedih, bikin kita nangis, yang membuat kita tertawa itu semuanya Allah Azza wa Jalla.
Jadi lumrah dan wajar kalau kita memperoleh musibah lalu kitanya apa? Bersedih sampai nangis. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi SAW atau yang teralami, beliau suka nangis, ya. Nangisnya bukan nangis karena takut kepada Allah aja, tapi sedih dengan kejadian. Ketika anak-anaknya wafat, beliau menangis. Ketika anaknya yang paling kecil, paling bungsu Ibrahim meninggal, beliau menangis, sedih. Ketika cucunya juga meninggal, beliau menangis, sedih. Jadi walaupun sedih itu oleh Allah dilarang, oleh Nabi SAW dilarang, tapi kesedihan adalah hal yang manusiawi, yang wajar, tidak bisa kita hindarkan. Lalu apa yang dimaksud dengan jangan kamu bersedih? Ada beberapa rincian. Pertama, yang dimaksud jangan kamu bersedih adalah jangan melakukan perkara yang menyebabkan kamu terjerumus ke dalam kesedihan. Ini yang pertama. Contohnya apa? Contohnya mengingat-ingat memori-memori kejadian-kejadian pahit yang membuat kita sedih lalu menangis. Suka ada yang begitu? Suka ada. Mengingat-ingat kejadian masa lalu yang menyedihkan, yang buruk, lalu kita sedih, lalu kita menangis, lalu kita akhirnya skeptis, akhirnya kita pasif, akhirnya kita tidak produktif, larut dalam kesedihan yang membuat dia itu terus ngurung diri di kamar. Ini yang tidak boleh. Contohnya umpama kita ingat orang tua yang sudah kita meninggal, kemudian yang sudah meninggal, kemudian kita sedih, nangis. Yang harus kita lakukan ketika ingat orang yang sudah meninggal dan kita mencintai orang tua, pasangan, anak, adik, kakak, sahabat, adalah mendoakannya. Makanya sering saya bilang, hafalkan doa sholat jenazah di takbir yang ketiga. Hafalkan doa itu. Lalu kita baca tiap hari, sehari minimal 5 kali seusai sholat, atau kalau bisa di dalam sholat, itu lebih bagus. Ketika sujud, kalau sholat fardu nggak memungkinkan karena berjamaah, tidak bisa lama-lama, dalam sholat sunnah, setelah membaca subhana rabbiyal a'la, itunya jangan dilewat, itu yang pokok. Subhana rabbiyal a'lanya minimal 3 kali, lalu berdoa yang lain. Salah satunya mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji, sampai akhir doa itu untuk orang yang kita doakan. Kalau ibu yang meninggal, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha. Kalau ayah, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi. Kalau kedua-duanya, Allahumma gfir lahuma, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, terus begitu. Maka insya Allah kita tidak akan lupa doa itu. Pas ada orang mendadak meninggal, kita mendadak menyolatkan, nggak harus buka-buka dulu buku, nggak harus buka Google, dihafalkan dulu. Sudah hafal, pas sholat lupa lagi karena dadakan, ya kan? Tapi kalau tiap hari kita baca, nempel terus, nggak akan lupa kita. Nah, ketika kita ingat orang yang kita cinta yang sudah meninggal, bukan larut dalam kesedihan, tapi doakan mereka dengan doa ini. Kalau tidak lagi sholat, lagi nyetir, ingat orang tua yang sudah meninggal, langsung doakan. Kalau umpamanya ketika kita tidur mimpi berjumpa dengan orang tua yang sudah meninggal, lalu kita bangun, langsung doakan. Jangan malah nangis, semua bapak semoga bahagia di alam sana. Jangan nangis begitu, tapi langsung doakan, baca doa tadi, ya. Maka itu akan jauh lebih bermanfaat daripada bersedih. Jadi yang pertama,
Wala tahzan, jangan kamu bersedih, maknanya adalah jangan melakukan hal-hal yang bisa mengundang kesedihan. Yang pertama. Yang keduanya adalah janganlah kesedihan kita menyeret kita kepada perbuatan dosa dengan cara mengatakan perkataan yang terlarang untuk dikatakan atau melakukan perbuatan yang terlarang untuk dilakukan ketika kita bersedih karena ada musibah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan masalah ini, kata beliau, wala ya'samu sahibul hazan idza lam yuqtaran bihuznihi muharram kaman yahzanu 'alal masaib. Tidaklah orang yang bersedih itu berdosa selama ketika bersedihnya itu tidak melakukan sesuatu yang haram, seperti sedih karena musibah. Karena Nabi SAW ketika putranya yaitu Ibrahim meninggal, beliau bersedih kemudian menangis. Lalu para sahabat bertanya, alasta tanhana 'anil huzn? Bukankah engkau melarang kami dari bersedih? Bukankah engkau melarang kami dari menangis? Lalu air mata apa ini? Apa kata Nabi SAW? Inna Allah la yu'akhidhu bidhamil ain wala bihaznil qalb, walakin yu'akhidhu ala hadha wa yarham, wa asyara biyadihi ila lisani. Sesungguhnya Allah tidak akan mengadab seseorang karena dia menangis atau karena hatinya bersedih, tapi Allah akan mengadab atau merahmati orang ketika dapat musibah karena ini nih. Lalu beliau menunjuk kepada lisannya. Ketika bersedih, kesedihan bisa menjadi pahala, bisa mengundang rahmat, juga bisa mengundang adab, tergantung apa yang dikatakan oleh lisan ini. Berkata Rasulullah SAW ketika beliau bersedih dan menangis, lalu dipertanyakan oleh sahabat. Beliau menyatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Sesungguhnya mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi ketika nangis, ketika bersedih, kita tidak berkata apapun kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini sahih. Anas bin Malik juga meriwayatkan hadis yang sama, yang intinya bahwa menangis atau bersedih sebatas itu tidak dosa, tidak berpahala. Baru dosa dan pahalanya itu dilihat dari apa yang dikatakan lisannya dan apa yang dilakukan oleh anggota badannya. Maka agar kesedihan ini tidak berbuah dosa, pertama, ucapkan ucapan-ucapan yang bisa mengundang pahala atas ucapan tersebut di tengah kesedihan dari Allah SWT. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, istirja, mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang pertama. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Ini ungkapan kesabaran. Allah menyatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beri kabar tuh
kabar gembira orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan dapat salawat dari Allah dan dapat rahmat, dan mereka lah orang-orang yang akan memperoleh hidayah. Jadi ketika istirja itu wujud kesabaran. Itu yang pertama. Kedua, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Minta doa. Pertama, minta pahala atas musibahnya. Kedua, minta diganti kerugian yang dialami dengan musibah itu, dengan mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah ini dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik. Ini dialami oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah itu punya suami yang soleh. Siapa suami Ummu Salamah? Abu Salamah. Abu Salamah. Suatu saat wafat Abu Salamah. Sedih. Teringat kepada ucapan Nabi SAW, siapa yang terkena musibah lalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu berdoa, ya Allah, berikan pahala atas musibahku ini dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik. Dalam musibah itu dia kehilangan siapa? Suaminya Abu Salamah. Minta ganti yang lebih baik, tapi dia mikir, emang ada sahabat yang lebih baik daripada Abu Salamah? Nggak ada. Begitu habis masa iddah, ternyata datang seorang utusan dari Nabi SAW melamar dia untuk menjadi istrinya. Ternyata dapat ganti yang lebih baik. Jadi emak-emak nih yang dapat musibah, baik karena kehilangan suami, baik kehilangan suami itu karena meninggal atau karena dicerai atau karena khulu, karena dilebut pelakor, maka baca doa ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti disuruh dapat ganti. Ya Allah, berikan pahala atas musibah dan berikan ganti yang lebih baik. Itu mah nggak baik, memang mau dibuang tadinya juga. Tambah ada kasus, maka baca doa ini, Allah akan datangkan kepada dia ganti yang lebih baik. Inilah yang kedua. Jadi yang pertama ketika sedih, ketika dapat musibah istirja. Yang kedua, berdoa minta pahala dan minta ganti yang lebih baik. Ketiga, agar kita tidak larut di dalam kesedihan, yakinilah bahwa kesedihan karena musibah yang menimpa kita menggugurkan dosa-dosa kita. Makin hebat penderitaannya, makin banyak dosa-dosa yang gugur dari diri kita. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'mina min wasbin wala nasabin wala saqmin wala haznin wa hatta al-ham yahummuhu illa kafarallahu bi min sayyiatihi. Tidak ada yang menimpa seorang muslim, baik itu wasab. Makna wasab adalah al-waj'ul lazimi, artinya sakit yang memang tidak bisa dihindarkan karena kecelakaan, karena kejedot,
karena kesandung sampai berdarah. Kalau emak-emak karena ngiris bawang sambil nonton video terus ke apa? Ke iris berdarah. Itu menggugurkan dosa, asal jangan disengaja. Saya menggugur dosa kita, sengaja diiris, itu mah zalim kepada diri sendiri. Ini kalau tidak sengaja. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin berupa kesakitan atau kelelahan, apapun penyebab lelah tersebut, apalagi kalau kelelahan itu lahir dari ibadah, seperti umpamanya umroh, tawaf, sa'i, lelah tidak, bingit lelah, apalagi haji, lebih daripada itu, ya. Atau umpamanya rasa cangkel, pegal ketika kita sholat tahajud sejam, 2 jam, tarawih yang panjang. Atau umpamanya kehausan karena kita banyak membaca Al-Quranul Karim, atau ibadah-ibadah lain. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin, baik kesakitan atau kelelahan, termasuk lelah karena perkara mubah. Ibu-ibu itu mengerjakan semua pekerjaan di rumah, mulai dari nyapu, ngepel, beres-beres, nyupir, nyuci baju, masak. Lelah apa tidak? Bingit lelah. Maka itu menggugurkan dosa. Termasuk kita olahraga, mubah apa sunnah, mubah hukum asalnya, lalu kita lelah, gugur dosa itu. Apalagi kalau olahraga kita diniatkan dengan niat yang baik. Gimana sih niat yang baik itu? Dengan olahraga tubuh kita fit, peredaran darah kita lancar. Apa yang terjadi setelah tubuh kita fit? Menunjang kualitas dan kuantitas ibadah. Kalau sahur kita nggak kerepotan. Kalau tahajud malam-malam sejam 2 jam kuat. Baca Al-Quran 1-2 juz kuat. Ngaji kayak begini nggak cepat ngantuk. Itu karena peredaran darah yang lancar akibat dari apa? Olahraga. Coba yang jarang olahraga. Apalagi pola makannya, sarapan tadi bapak-bapak, apa bisa dilihat ngantuk gaknya sekarang? Kalau sarapannya nasi goreng atau mie instan pakai telur 2 biji gitu, atau yang mengandung karbo, ya dijamin ngantuk gitu ya. Tapi kalau sarapannya buah, sayur, protein, maka itu bagus ya. Anak-anak agar di sekolah mereka tidak ngantuk, sarapan jangan dikasih roti sama selai sama mentega atau nasi goreng sama telur digoreng, ngantuk nanti mereka. Kasih sayur protein, nanti akan bagus. Kok saya tahu? Nggak tahu, tapi dokter yang ngasih tahu dan ahli gizi. Nah, jadi kalau olahraga diniatkan agar fix, agar fit, agar stamina kuat, peredaran darah lancar, sehat, menopang kualitas dan kuantitas ibadah, ya ini jadi bernilai ibadah. Lelahnya menggugurkan dosa plus menambah pahala. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin, baik kesakitan, kelelahan, wala saqmin atau penyakit, wala haznin atau kesedihan, wala hammin hatta ham sampai keresahan yang merasuki perasaannya. Tidaklah seorang mukmin mengalami semua itu illa kafarallahu bihi min sayyiati, kecuali Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya karena itu. Jadi faktor penghapus dosa banyak selain tobat dan istighfar. Semua musibah penderitaan yang kita alami itu menghapus dosa. Semua kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa. Kita hadir di pengajian seperti juga menghapus dosa. Kita infak sedekah menghapus dosa. Kita baca Quran menghapus dosa. Kita berdoa dan berzikir itu semuanya menghapus dosa. Salah satu penyebabnya semua itu mengandung unsur masyaqqah.
Masyaqah itu penderitaan. Setiap penderitaan pasti akan berefek menghapus dosa-dosa kita. Ini yang kedua. Jadi yang ketiga, yang pertama ketika kita bersedih karena ada musibah, pertama istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua berdoa minta pahala dan minta apa? Ganti yang lebih baik. Yang ketiganya hadirkan keyakinan kesedihan itu menggugurkan dosa. Ketika ada orang mengejek kita, hei sapi, dosa kita gugur. Ketika kita bekerja lalu lelah, nanti pada hari kiamat. Dulu aku sakit, tapi kalian tidak melayat aku, tidak menjenguk aku. Orang itu menjawab, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu, bagaimana aku membesukmu, padahal kau raja di raja, penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya? Lalu Allah menerangkan maksud sakitnya Allah. Kata Allah, amma alimta anna abdi kana maridan falam ta'udhu. Amma alimta in udtahu wajadtani indahu. Tapi bukankah kamu tahu, dulu ada hamba kami yang soleh sakit, kamu tidak menjenguknya. Padahal kamu tahu kalau kamu menjenguknya, aku ada di sisinya, di sisi orang yang sakit. Jadi yang dimaksud menjenguk Allah adalah menjenguk sesama muslim yang sedang sakit. Dalam hal ini banyak sekali keutamaan. Siapa yang menjenguk orang yang sakit di pagi hari, ada 70.000 malaikat yang bersolawat kepada dia dari pagi sampai sore. Siapa yang menjenguknya sore hari, maka ada 70.000 malaikat yang bersolawat kepada dia dari sore sampai pagi. Begitu, makanya dianjurkan, disunnahkan menjenguk itu kalau nggak pagi, sore, biar dapat sholawat malaikat dengan waktu yang lebih panjang. Jangan pas siang jam 12, jam 1 ngelayat, akhirnya sholawat malaikatnya hanya pendek. Bukan terlarang, boleh berpahala, tapi beda ya waktu memperoleh sholawat dari malaikat. Jadi pas kalau waktu besuk di rumah sakit pagi atau sore ya. Jadi yang dimaksud melayat, menjenguk Allah adalah menjenguk sesama muslim yang sakit. Lalu Allah mengatakan, kalau kamu menjenguknya, aku akan berada di sampingnya, di samping orang yang sakit. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hadis ini menunjukkan menjadi dalil dekatnya orang yang sakit dengan Allah. Dan kedekatan seseorang dengan Allah berdampak kepada dikabulkannya doa dia. Tidaklah Allah atau Rasulnya menjelaskan kedekatan jarak antara hamba dengan Allah kecuali selalu dikaitkan dengan diijabahnya doa. Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat tentang Saul. Di beberapa ayat setelah itu Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku itu dekat. Nah, setelah dikatakan aku dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kedekatan berkaitan dengan diijabahnya doa ya. Demikian juga hadis, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbi wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa di dalam sujud, karena saat itu dekat. Jadi kedekatan hamba dengan Allah selalu berkaitan dengan apa? Diijabahnya doa. Makanya kalau tadi Allah menyatakan, kalau kamu melayat yang sakit, aku akan ada di dekat orang yang sakit. Ini menunjukkan doa orang yang sakit itu makbul. Makanya ketika salah seorang ulama namanya Tawus,
melayat atau menengok muridnya yang sakit. Lalu muridnya itu minta didoakan, doakan saya wahai imam. Apa kata dia? Kamu berdoalah untuk dirimu sendiri. Doamu lebih dikabul daripada doaku, karena kamu sedang sakit, sedang memperoleh musibah. Jadi jadikanlah momen sedihnya kita, resah gelisahnya kita, musibah yang sedang kita alami, jadikan momen emas untuk banyak berdoa kepada Allah, minta apapun. Makanya boleh jadi kalau Allah menimpakan musibah kepada kita, pertama mungkin Allah ingin mendengar rintihan kita. Kedua, Allah ingin mengijabah doa-doa kita. Kalau ketika sedang senang, sedang bahagia, sedang gembira, boro-boro ingat doa kepada Allah. Ingatnya bersenang-senang saja. Allah cabut kebahagiaannya, Allah cabut kegembiraan, Allah ganti dengan kesedihan. Baru ingat kepada Allah, ya Allah gini-gini amat nasib, gitu. Salah saya apa? Padahal salah melulu tuh. Gak sadar dia ya. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Jadi jadikan momen sedih, momen ditimbanya musibah kita untuk berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Inilah yang keempat. Poin kelima, kiat menghadapi kesedihan adalah agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Yakini setelah berlalunya kesedihannya, Allah akan ganti dengan dua kebahagiaan. Karena itu janji Allah, dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kata Allah, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dua kalimat yang sama diulang dua kali. Ini kenapa diulang? Apa iseng? Bukan iseng. Allah nggak pernah iseng. Ini apa Allah lupa kok mengulang dua kali? Bukan lupa, Allah tidak pernah lupa, Allah nggak pernah iseng. Pasti ada tujuan. Maknanya apa? Setelah berlalunya satu kesulitan, akan ada dua kemudahan. Apa yang sedang kita alami, musibah, kesedihan, ini kesulitan. Bagaimana caranya agar kita tetap optimis, tetap berbesar hati di tengah musibah atau kesedihan? Kita tinggal ingat-ingat atau kita mereka-reka dua kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan kepada kita setelah ini. Apa boleh kita mikir berharap semoga setelah berlalunya kesedihan ini ada orang yang tiba-tiba tuh butuh uang berapa? Cuma 100 juta, saya kasih 1 miliar. 1 juta, tinggal satu lagi apa ya? Kira-kira apa? Tiba-tiba ada WA, akhi, mau nggak jadi imam saya? Ini kebahagiaan yang kedua. Boleh kita berharap kebahagiaan lain. Maka dengan menantikan secara yakin akan ada dua kebahagiaan yang datang setelah ini, kita akan optimis, kita akan tetap semangat, tetap penuh harapan. Pokoknya ini nggak akan lama. Langit itu tak selamanya mendung. Setelah badai berlalu, langit akan kembali membiru. Setelah cuaca gelap karena hujan dan badai, nanti setelah semuanya itu berlalu, langit pun akan kembali cerah. Itu tak akan selamanya hujan kan? Curah debit air di atas pasti ada batasnya, ya enggak? Setelah semuanya turun, udah langit kembali cerah, udara kembali menyenangkan kita, matahari kembali bersinar, suasana hati pun akan lebih lapang daripada sebelumnya. Itulah kehidupan. Musibah ini tak akan selamanya.
Kesedihan ini tak akan selamanya. Setelah berlalunya kesedihan, akan Allah ganti dengan dua kebahagiaan. Setelah berlalunya satu kesulitan, Allah akan berikan ganti berupa apa? Dua kemudahan. Inilah kiat yang kelima. Kiat terakhir yang keenam. Untuk mengatasi kesedihan, yakini kesedihan ini mengangkat derajat, kehormatan, kemuliaan kita dunia akhirat, baik dalam pandangan Allah dan dalam pandangan sesama manusia, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Sebuah hadis Nabi SAW, thalathun uqsimu billahi alaihin. Ada 3 perkara aku bersumpah atas nama Allah tentang benarnya ketiga perkara ini. Kita tidak akan bahas tiga-tiganya panjang teuing. Bisa-bisa sampai zuhur tadi. Hanya salah satu saja di antaranya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma asabal muslima musibah asabat al-muslima musibatun fasabar alaiha illa zadallahu izzan. Ini harus diyakini karena ini janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Tidaklah satu musibah menimpa seorang hamba fasabar alaiha, lalu dia bersabar di atasnya, di atas musibah itu, tidak putus asa, tidak depresi, tidak pesimis, tidak apatis, tidak seolah-olah kehidupan selesai bagi dia. Tidak, tapi dia sabar. Kecuali Allah akan angkat derajat kemuliaannya. Jadi musibah itu untuk mengangkat derajat kemuliaan. Dianalisa oleh para ulama, kenapa orang yang dapat musibah lalu sabar diangkat derajatnya. Itu karena poin-poin yang tadi. Karena pertama, musibah itu menggugurkan dosa. Kedua, musibah itu menambah pahala. Ketiga, orang yang ditimpa musibah dekat dengan Allah. Makanya orang yang dapat musibah itu apa? Doa-doanya di apa? Tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal-hal tadi tak heran kemuliaannya diangkat oleh Allah. Bagaimana tidak diangkat? Dosanya gugur sehingga lebih bersih daripada sebelumnya, pahalanya nambah sehingga lebih banyak daripada sebelumnya. Dan ingat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu dari beberapa derajat. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kenapa orang beriman dan berilmu diangkat baik dunia apalagi di akhirat? Beliau menyatakan raf'atud darajat di kasratis sawab wa qillatil athar. Ketinggian derajat seorang itu karena banyaknya pahala dan sedikitnya dosa. Pahala banyak, dosa sedikit, ini yang menentukan derajat kemuliaan orang itu dunia sampai akhirat. Maka tak heran kalau orang yang dapat musibah terus sabar di atas musibah itu, Allah angkat derajatnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Lihat, ternyata musibah yang membuat kita sedih atau kesedihan yang kita alami karena musibah ternyata memberikan banyak keuntungan kepada kita. Apa keuntungannya tadi? Dosa berkurang, terus pahala nambah, terus kita dekat dengan Allah, doa kita juga diijabah, kemuliaan kita juga diangkat, dan setelah berlalunya musibah akan diganti dengan apa? Dua kebahagiaan yang akan datang setelahnya. Tak heran kalau orang yang banyak diberi musibah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang dengan keimanan yang super hebat. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amsal.
Manusia yang ujiannya terhebat siapa? Para nabi. Lalu orang soleh, lalu di bawah itu yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dini salaba zidalahu fil bala. Seseorang akan diberikan musibah sesuai dengan kadar iman. Lebih hebat imannya, lebih hebat ujian baginya. Makanya hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalau. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah kepada mereka. Dengan musibah itu diraihlah 6 keuntungan yang tadi diberikan ya. Inilah 6 kiat untuk menghadapi kesedihan, sehingga kesedihan itu berbuah manis bagi kita, melahirkan banyak keuntungan bagi kita. Cukup ya, sampai di sini saja. Kita masih punya sisa waktu 40 menit untuk 20 menit untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.